Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Tubuh sang jenderal iblis bergetar hebat dan gelombang energi di sekelilingnya melonjak tak terkendali, seolah-olah ia telah kehilangan akal sehat. Saat ini seluruh pandangannya dipenuhi oleh bayangan telapak tangan raksasa yang muncul di hadapannya. Ketika jejak telapak tangan itu terlihat, ia seolah-olah jatuh dari langit. Perasaan tak tertahankan menyelimuti hatinya. Perasaan bahwa ia tidak bisa melawan, tidak bisa bertahan, bahkan tidak bisa menghindar. Telapak tangan itu bagaikan langit dan bumi sendiri, seolah mampu menghancurkan dunia dan memusnahkan segala kehidupan. Perasaan itu begitu kuat hingga membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Meskipun telapak tangan itu belum benar-benar menghantam, tekanan yang ditimbulkannya sudah menghancurkan semangat bertarungnya. Namun sang jenderal iblis berusaha melawan. Ia mengeluarkan raungan keras, dan tekad pantang menyerah berkobar di hatinya. Saat ia menatap telapak tangan yang semakin mendekat, keinginan untuk bertarung meledak dari dalam dirinya. Bahkan jika kau adalah langit, aku akan melawanmu. Bahkan jika kau bisa menghancurkan dunia, aku akan melawanmu. Bahkan jika kau bisa memusnahkan semua kehidupan, kau tidak akan bisa menghancurkan semangat bertarung di hatiku. Pada saat ini tubuhnya tegak berdiri, dan ia mengeluarkan raungan penuh amarah. Gelombang energi di sekitarnya berubah menjadi naga-naga laut yang tak terhitung jumlahnya, dan itu menerjang ke langit untuk menghadapi telapak tangan itu. Saat telapak tangan itu hampir menyentuhnya, semangat bertarung sang jenderal iblis mencapai puncaknya. Namun tiba-tiba, angin sepoi-sepoi berhembus melewatinya. Telapak tangan itu menyentuh tubuhnya, tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Sang jenderal iblis terkejut. Ekspresi seperti itu sudah lama tidak muncul di wajahnya. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang tak terbendung, seperti seseorang yang baru saja melewati gerbang kematian. Kau sudah mati. Wang Lin mendarat dengan tenang dan menatap sang jenderal iblis. Ekspresi sang jenderal iblis berubah rumit. Keraguan menggelayut di hatinya. Mantra apa itu? Tanya jenderal iblis. Wang Lin tetap tenang. Mantra ini tidak memiliki nama. Sang jenderal iblis terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kau belum sepenuhnya menguasainya. Kau boleh mencoba lagi jika kau berani." Ucap Wang Lin ekspresinya datar. Sang jenderal iblis tidak yakin. Meskipun ia menduga bahwa serangan itu hanya ilusi belaka, ia tidak sepenuhnya percaya. Bahkan jika kemungkinan ilusi itu 90%, ingatan akan rasa hidup dan mati tadi membuatnya enggan mengambil resiko. Setelah lama berpikir, sang jenderal iblis akhirnya berkata, "Itu adalah kartu asmu." Wang Lin tidak menjelaskan. Ia tahu, semakin banyak ia berbicara, semakin banyak celah yang akan terlihat. Ia menyadari bahwa mantra itu hanyalah ilusi. Tetapi selama sang jenderal iblis tidak bisa memastikannya, keraguan akan tetap ada. Itulah mengapa ia memilih diam, hanya menatap sang jenderal iblis dengan tenang. Sang jenderal iblis menghela nafas. Ia tidak berani mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membuktikan keraguannya. Jika serangan itu nyata, ia bisa mati. Mungkin, meski kultivasinya kuat, menggunakan mantra itu akan membebani tubuhnya hingga hancur. Itu sebabnya ia hanya menggunakan ilusi. Pikiran itu terus mengganggunya, tetapi ia memaksanya untuk percaya. "Di mana 13?" tanya Wang Lin. "Aku sedang menyempurnakan sebuah harta ajaib yang membutuhkan 18 orang dengan tubuh kuat. 13 adalah salah satu kandidatnya, tetapi belum tiba gilirannya." Sang jenderal iblis lalu melanjutkan, "Aku bisa mengembalikannya kepadamu, karena kau adalah komandanku. Tapi kau telah membunuh puluhan ribu prajurit iblis dan menghancurkan sebagian kota. Masalah ini tidak bisa diabaikan." Mendengar ini Wang Lin tetap tenang. "Apa yang kau inginkan?" "Dalam 3 bulan, aku harus kembali ke ibu kota negara iblis langit untuk melapor. Saat itu, akan ada pertandingan antar jenderal. Jika kau berjanji membantuku, aku akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Jika tidak, bahkan jika aku mati, kau tidak akan bisa bertahan di negeri ini." Kini ia menganggap Wang Lin setara dengannya. Bahkan tanpa telapak tangan misterius itu, kemampuan Wang Lin bertahan dari serangannya sudah cukup membuatnya menghormati Wang Lin. "Orang ini selevel denganku. Jika bukan karena mantranya yang belum sempurna, pertarungan ini akan jauh lebih sulit." Tapi begitu ia teringat telapak tangan tadi, pikirannya langsung berubah. Dibandingkan mantra itu, kekuatanku tidak ada apa-apanya. Mungkin hanya dewa iblis yang bisa menandinginya. Wang Lin berpikir sejenak, lalu mengangguk. Sang jenderal iblis tertawa, menghapus ketegangan sebelumnya. "Baiklah,
Mulai hari ini, aku Jenderal Sayap Kiri Mo Lihai menunjukmu sebagai wakil jenderal satu-satunya. Jika aku masuk 3 besar dalam pertandingan nanti, aku akan meminta Kaisar Iblis mengangkatmu menjadi jenderal penuh. Kau akan memiliki kota dan 100.000 prajurit iblis di bawah komandomu. Itu jauh lebih menguntungkan daripada sekedar menjadi orang asing. Kemudian ia mengulurkan tangan, menciptakan pusaran hitam. Di dalamnya terlihat titik-titik cahaya. Ia menunjuk salah satunya, dan tubuh 13 terlempar keluar, mendarat di depan Wang Lin. Perkataannya tadi dimaksudkan untuk memastikan kesetiaan Wang Lin. Ia tidak menggunakan 13 sebagai sandera, menunjukkan bahwa ia serius bekerja sama. Tapi semua ini hanya karena kekuatan Wang Lin, terutama telapak tangan misterius itu. Meski ia masih ragu, ia tidak berani mengambil resiko. Aku akan kembali dalam 3 bulan. Wang Lin memeriksa 13 dengan indera kedewaannya. Ia tidak terluka, hanya pingsan. Ia mengangkatnya, lalu melesat ke langit dan menghilang. Sang jenderal iblis memandang ke langit, lalu ia menggeleng. 5 orang dengan kekuatan setara transformasi jiwa tahap akhir mendekat. Salah satunya berkata, "Jenderal, aku yakin serangan itu palsu. Kau bisa membunuhnya. Meski 90% itu ilusi, aku tidak mau mengambil resiko 10%-nya. Jawab sang jenderal. Dia pintar, membuat yang palsu terasa nyata. Orang seperti itu tidak bisa diremehkan. Setahun lalu, dia hampir kalah dalam 10 pukulanku. Sekarang, kultivasinya melonjak drastis. Dia dan Komandan Yao menghilang bersamaan, tapi hanya dia yang kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi itu bukan urusanku." Pada saat ini Wang Lin terbang menuju penjara kegelapan di dalam kota. Ia tidak menemukan Huo Pao, lalu pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, ia tiba di dekat suku pemurnian jiwa. Wilayah suku itu kini dipenuhi kabut hitam, dengan serpihan jiwa beterbangan di dalamnya. Begitu ia muncul, anggota suku segera menyadari kehadirannya. "Leluhur!" teriak mereka penuh sukacita. Ouyang Hua segera menghampiri. Ia membungkuk hormat dan ia berkata, "Leluhur, selamat datang kembali." Seluruh suku berlutut serempak. Singkat cerita, di lembah milik Wang Lin, 13 berlutut penuh hormat di hadapannya. Matanya bersinar penuh kebahagiaan. Sudah 3 hari sejak Wang Lin kembali dan membangunkannya dari kondisi koma dengan mantra. Setelah sadar, 13 segera memberitahu semua yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Ketika nama Huo Pao disebut, Wang Lin menghela nafas panjang. Ia telah mencari jejak Huo Pao dengan kesadaran ilahinya. Namun semua itu sia-sia. Bahkan pecahan jiwa yang disempurnakan Huo Pao yang seharusnya masih terhubung dengannya pun tak bisa dilacak. Kalau dia masih hidup, maka dia pasti tersembunyi di tempat yang bahkan kesadaranku tak bisa menjangkau. Pikir Wang Lin. Ia memutuskan untuk berhenti mencarinya. Setidaknya untuk sekarang. Awalnya, Wang Lin membawa Huo Pao dan 13 ke kota iblis kuno untuk menguji kesetiaan mereka. Bila berhasil, mereka akan diajari teknik tingkat tinggi. 13 telah membuktikan dirinya. Wang Lin tahu, selama beberapa dekade ke depan, anak ini akan tetap setia. Dari dalam tas penyimpanannya, Wang Lin mengeluarkan batu giok berisi teknik 9 kultivasi titan, warisan kuno dari klan iblis raksasa. Ia menghapus 3 level terakhir, lalu melemparkan giok itu kepada 13. 13 menerimanya dengan penuh rasa syukur. Ia bersujud, berjanji setia selamanya. Wang Lin hanya mengangguk, lalu mengusirnya dengan satu lambaian tangan. Pada saat ini Wang Lin sendiri di lembah, memandangi kabut hitam pekat di langit. Hasil dari bendera jiwa 1 miliar jiwa. Tempat ini sempurna untuk memelihara jiwa. Karena terlalu jauh dari ibu kota, jadi ia tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Ia pun kembali berkultivasi. Di bagian barat negeri iblis langit, di tengah gurun ganas, seorang pemuda duduk di medan perang kuno. Di sekelilingnya, lebih dari 100 bendera jiwa kecil berputar perlahan. Kabut hitam membungkus tubuhnya, membangkitkan jiwa-jiwa tertidur yang perlahan terserap ke dalam bendera. 1000 kaki darinya, seorang lelaki tua berjubah hitam mengamati dengan dingin. Setelah 1 batang dupa terbakar habis, ia berbicara. "Selesai sudah." Pemuda itu membuka matanya. "Huo Pao memberi hormat kepada dermawan," ucapnya penuh hormat. Si tua mengangguk. "Bagus. Jika kau bisa memurnikan semua jiwa di sini, tak ada tempat yang tak bisa kau capai di tanah roh iblis." Huo Pao membalas dengan penuh syukur, tapi sorot matanya menyimpan dendam. "Kalau aku bisa menyerap semua jiwa ini, hal pertama yang kulakukan adalah membunuh Wang Lin." Orang tua itu terkejut. "Dia gurumu. Mengapa kau membalasnya dengan kebencian?" Huo Pao mencibir. Ia mengungkapkan kepahitan karena merasa ditinggalkan saat menderita di penjara gelap. Awalnya ia berharap Wang Lin akan menyelamatkannya.
Tapi semakin lama, harapan itu berubah menjadi dendam. Sejak saat aku bangun dan diselamatkan olehmu, aku bersumpah tak akan jadi pion siapapun lagi. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Pikiranmu tajam. Tak heran aku tertarik kepadamu. Ia lalu berbalik dan menghilang. Di tengah medan perang kuno, berdiri sebuah menara hitam raksasa. Di puncaknya lelaki tua tadi berlutut di hadapan sebuah baju sirah kuno berwarna hitam legam. Awan-awan gelap terukir di seluruh permukaannya. Aura mengerikan memancar dari sirah itu. Dan dua cahaya hantu menyala dari helmnya seolah sepasang mata mengawasinya. Lapor, kata lelaki tua itu. Kaisar Iblis dari negara Iblis Langit Scorpio seharusnya sudah bergerak 1000 tahun lalu. Tapi ia menahannya dengan paksa. Pada saat ini cahaya di dalam helm menyala terang. Dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Lelaki tua itu berkeringat dingin. Tubuhnya bergetar hebat. Setelah beberapa lama, cahaya itu menghilang dan suasana kembali tenang. Ia mengangguk patuh dan pergi. Kini di lantai pertama di menara, lelaki tua itu merenung. Jika Hu Pao bisa menyerap cukup banyak jiwa dan menggabungkannya dengan teknik alkimia dan pemurnian jiwaku, kultivasinya akan melonjak. Lalu aku akan memberinya seni sementara milik guru agar kekuatannya meledak dalam 1 jam dan menjadikannya pelindung iblis. Ia tahu teknik pemurnian jiwa Hu Pao punya potensi luar biasa. Walau juga menyimpan misteri dan kekurangan, tapi gurunya tak bisa diganggu untuk hal remeh. Jika eksperimen ini berhasil, langkah selanjutnya adalah mendatangi suku pemurnian jiwa. Pada saat ini Xin diperlihatkan di dalam lembah milik suku pemurnian jiwa. Wang Lin mengeluarkan bola pembatas dari tas penyimpanannya. Dengan satu segel, bola itu membesar dan terbuka seperti bunga yang mekar. Di dalamnya, Yao Sisu duduk bersila dengan wajah pucat. Segel kehidupan di dahinya berkedip pelan, menjaga tubuhnya tetap hidup meski kekuatannya hampir habis. Tatapan tajam Yao Sisu penuh kebencian saat menatap Wang Lin. Namun Wang Lin tetap tenang dan bertanya, "Rekan kultivator Yao, apakah kau sudah mempertimbangkan usulku?" Yao Sisu menggertakkan giginya. Dia tidak tahu sudah berapa lama terjebak dalam pembatas itu. Bagi dunia luar hanya 1 tahun, tapi baginya terasa seperti selamanya. Wang Lin melanjutkan dengan tenang, "Aku hanya memberimu 3 kesempatan. Sekarang adalah yang kedua. Jika kau tetap menolak, maka pertemuan kita berikutnya akan jadi yang terakhir." Yao Sisu membalas dengan marah, "Apa kau tidak takut ayahku akan memburumu?" Wang Lin tersenyum tipis, "Tentu aku takut. Leluhur darah jauh lebih kuat dariku. Tapi aku tidak punya pilihan. Kau yang duluan menjebakku, dan ini hanya balasan." Yao Sisu mencoba bernegosiasi. "Lepaskan aku. Aku bersumpah tidak akan memberitahu ayahku. Kita anggap ini selesai." Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku tidak percaya padamu. Apa yang kau inginkan?" bentak Yao Sisu. "Jawab satu pertanyaanku, dan aku akan mengurangi masa segelmu 50 tahun. Jawab Wang Lin." Yao Sisu terdiam, menunjukkan perlawanan dalam tatapannya. Setelah waktu berlalu, dia berkata dengan dingin, "Ayahku akan menemukanku. Saat itu, dia akan menghancurkanmu dan mengurung jiwamu selamanya. Kau akan menyesal tidak memilih mati." Wang Lin menghela nafas. "Sayang sekali, itu kesempatan keduamu." Kemudian, Wang Lin maju, mencengkram rahang Yao Sisu, lalu membuka mulutnya dengan paksa. Di dalamnya, dia menemukan jarum merah kecil dan segera menghancurkannya. "Kau hampir berhasil memutus segel kehidupan dengan jarum ini," ucap Wang Lin. Lalu ia menghancurkan jarum itu menjadi kabut merah. Tubuh Yao Sisu gemetar. Tatapannya kini lebih dari sekedar marah. Dengan nada lembut tapi dingin, dia berkata, "Jika aku bebas, aku akan menyiksamu dengan cara paling kejam." Mendengar ini, Wang Lin menyadari sesuatu. Dari kejernihan mata Yao Sisu, dia hampir mencapai pemahaman untuk memasuki Dao melalui kebencian. Jika dibiarkan, segel kehidupan saja tak akan cukup menahannya. Dengan tenang, Wang Lin menanggalkan pakaiannya dan mulai menekan titik-titik sensitif di tubuh Yao Sisu dengan energi spiritual. Warna wajahnya memerah, dan kejernihan itu perlahan menghilang, digantikan oleh kemarahan yang membara. "Wang Lin, kau tak tahu malu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu," teriak Yao Sisu histeris. Wang Lin tersenyum tipis. Ia kemudian menciptakan lebih banyak segel dan batasan di tubuhnya, membuat sensasi sebelumnya terus berulang. Ini satu-satunya cara agar Yao Sisu tidak kembali pada kejernihannya dan memahami Dao. Setelah selesai, Wang Lin menutup kembali bola pembatas dan menyimpannya ke dalam tasnya. "Putri leluhur darah ini terlalu berbahaya. Aku harus menyegelnya di tempat rahasia. Tapi sebelumnya, aku harus mendapatkan semua informasi darinya. Kalau kultivasiku sudah mencapai tingkat ascendant,
aku bisa menggunakan mantra pencarian jiwa. Tapi sekarang, itu terlalu beresiko. Kumam Wang Lin. 2 bulan pun telah berlalu. Mendekati hari perjanjiannya dengan Jenderal Iblis, Wang Lin keluar dari lembah, diikuti oleh Ouyang Hua. Aku akan pergi sebentar, ucap Wang Lin. Kirim orang-orang ke suku-suku di sekitar. Integrasikan mereka dengan cara apapun. Gunakan pecahan jiwa untuk melawan ramuan penghapus ingatan mereka. Dan ajarkan mantra pemurnian jiwa. Mendengar ini, Ouyang Hua mengangguk. Wang Lin menyerahkan sepotong batu giok. Mantra ini terdiri dari 2 bagian. Pemurnian jiwa dan ekstraksi jiwa. Bagian kedua hanya boleh diajarkan kepada murid inti, ucap Wang Lin. Ouyang Hua menghafalnya dan ia berkata, aku akan menjalankan sesuai perintah. Setelah itu, Wang Lin menyerah bendera kabut hitam dan menggantinya dengan bendera biasa. Lalu dia pergi. Saat aku kembali, aku ingin melihat suku ini punya lebih dari 1 juta anggota, ucapnya sebelum menghilang. Ouyang Hua berlutut dan ia bersumpah, aku tidak akan mengecewakanmu. Kemudian Wang Lin terbang menuju kota iblis kuno. Di dalam pikirannya, ia bersiap menghadapi berbagai kekuatan di ibu kota negara iblis langit, termasuk kemungkinan bertemu orang-orang dari planet Tianyun dan sekte pedang dalau. Sementara itu, Jenderal Iblis Mo Lihai berdiri di atas gerbang timur kota iblis kuno. Ia sadar, ini akan menjadi perjalanan yang terakhir dari kota itu. Jika Wang Lin benar-benar membantuku, aku bisa masuk 3 besar dan memperoleh hak berkultivasi di kuil iblis, ucap Jenderal Iblis Mo Lihai. Saat Wang Lin tiba, Mo Lihai tersenyum dan menyambutnya. Saudara Wang, aku sudah menunggu. Wang Lin tersenyum tipis. Maaf membuatmu menunggu. Perjalanan ini penting. Ayo berangkat, ucap Mo Lihai. Di saat yang sama, 2 cahaya merah melesat meninggalkan kota iblis kuno, menuju ibu kota, tempat ujian, dan tantangan yang lebih besar menanti. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.